Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program Studi Manajemen semester 6, NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno MM. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang dana pensiun. Yang pertama itu, dana pensiun adalah dana yang dikumpulkan dan disisihkan selama masa kerja seseorang untuk digunakan setelah pensiun. Tujuannya adalah untuk memberikan penghasilan atau manfaat finansial yang stabil setelah berhenti bekerja. Dana pensiun dapat disimpan dalam berbagai bentuk seperti rekening tabungan pensiun atau melalui rencana pensiun korporat. Dana pensiun biasanya dikumpulkan melalui kontribusi dari karyawan dan atau perusahaan selama masa kerja. Dana tersebut diinvestasikan untuk pertumbuhan atau pendapatan yang lebih besar setelah mencapai batas usia pensiun atau memenuhi persyaratan pensiun. Individu dapat memulai menerima manfaat dari dana pensiun tersebut. Manfaat ini bisa berupa pembayaran bulanan atau sejumlah besar tunai, tergantung pada ketentuan rencana pensiun yang berlaku. Dana pensiun penting dalam mempersiapkan stabilitas keuangan di masa pensiun karena dapat memberikan penggantian pendapat yang hilang setelah berhenti bekerja. Namun, peraturan dan kebijakan dana pensiun dapat bervariasi tergantung pada negara, perusahaan, atau jenis rencana pensiun digunakan. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami persyaratan dan manfaat yang berlaku dalam rencana pensiun Anda sendiri. Nah, selanjutnya itu definisi dana pensiun. Dana pensiun merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang mempunyai aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan. Untuk definisi dana pensiun dapat dilihat pada bab 1 pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, yang menyebutkan dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Adapun pengertian secara umum, dana pensiun adalah sebuah keputusan yang dibuat untuk menyiapkan sejumlah dana atau membangun perencanaan keuangan agar dana tersebut dapat dipakai ketika pensiun dalam membiayai masa-masa pensiun. Artinya, ketika masa pensiun dialami, seseorang tidak merasa kehilangan secara mentalitas bahwa ia tidak lagi memiliki kekuatan atau power dalam menjalani kehidupan disebabkan perbedaan masa kerja yang penuh dengan berbagai aktivitas, namun ketika pensiun tanpa ada kegiatan termasuk memiliki pendapat finansial. Nah, selanjutnya itu, namun dengan adanya dana pensiun dikelola oleh sebuah lembaga, maka setiap bulan atau waktunya ia akan terus dapat memperoleh uang pensiun atau minimal sejumlah uang pesangon yang akan membantu untuk bisa memakainya atau menginvestasikan pada tempat-tempat yang dimiliki nilai profitable. Nah, profitable itu artinya berinvestasi pada tempat yang nilai finansialnya akan terus mengalami kenaikan. Termasuk bisa saja ketika pensiun ia bisa membuka usaha, apalagi dalam usia pensiun yang masih berumur 56 tahun atau 58 tahun. Tentunya ini usia yang masih tergolong sehat dan produktif. Untuk angka harapan hidup rakyat Indonesia untuk saat ini yang sudah jauh lebih sehat dibanding pada masa dahulunya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dana pensiun. Fungsi dan tujuannya dana pensiun itu tentu sangat dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan hidup seseorang di masa tua atau ketika tidak lagi bisa bekerja dengan baik. Manfaat dana pensiun itu sangatlah besar karena itu setiap orang perlu menyiapkan jauh-jauh hari. Semakin awal menyiapkan dana pensiun, maka itu lebih baik. Anda tidak akan khawatir lagi tentang masalah finansial di hari tua ketika sudah mengurus dana pensiun. Adapun undang-undang yang mengatur dana pensiun adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Dengan adanya undang-undang tersebut, siapapun dapat memiliki program pensiun. Fungsi dana pensiun adalah memberikan jaminan di usia pensiun atau saat usia tak lagi produktif untuk bekerja. Nah, penyelenggaraan dana pensiun tidak bisa dilihat secara sederhana. Di sana memiliki berbagai dimensi tujuan. Secara umum, ada beberapa tujuan yang dilakukan penyelenggaraan dana pensiun, yang itu
Yang pertama, memberikan penggantian pendapat yang stabil secara pensiun. Yang kedua itu mendorong kesadaran dan kebiasaan menabung untuk masa depan. Nah, yang ketiga itu mengurangi beban sosial bagi pemerintah dalam memberikan manfaat sosial. Nah, yang keempat itu mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dana pensiun. Nah, yang kelima memberikan kepastian dan rasa aman terhadap masa depan keuangan pensiunan. Nah, selanjutnya itu ada tipe dan asas dana pensiun. Ada dua tipe dasar dari dana pensiun dan digunakan secara luas. Program pensiun iuran dana pasti dan program pensiun keuntungan pasti. Dalam program pensiunan pasti, sponsor program pensiun hanya bertanggung jawab untuk membuat atau menetapkan kontribusi, yaitu iuran dalam jumlah tertentu ke dalam program pensiun atas nama peserta pensiun yang memenuhi syarat. Jumlah uang yang dikontribusikan biasanya didasarkan pada persentase dari gaji karyawan atau persentase dari laba. Jika jumlah gaji besar, maka besar pula penerimaan pensiunnya. Namun jika gaji kecil, maka kecil juga dana pensiun yang akan diterima nantinya. Jumlah gaji besar dan kecil sangatlah tergantung pada masa kerja dan juga posisi di mana seseorang ditempatkan, seperti jabatan atau posisi di mana ia selama bekerja. Dalam program pensiun keuntungan pasti sponsor program pensiun setuju untuk melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu kepada karyawan yang memenuhi syarat setelah mereka pensiun dan sejumlah pembayaran kepada ahli waris jika karyawan meninggal sebelum pensiun. Nah, pembayaran pensiun ditentukan oleh formula yang biasanya mempertimbangkan masa kerja atau length of service dan penghasilan karyawan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1902, penyelenggaraan program pensiun didasarkan pada asas-asas. Yang pertama yaitu asas terpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendiriannya. Yang kedua itu asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat asas penundaan manfaat. Yang kelima yaitu asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Nah, selanjutnya itu lembaga penyelenggara dana pensiun. Nah, di Indonesia itu terdapat beberapa lembaga penyelenggara dana pensiun yang beroperasi untuk menyediakan program pensiun kepada pesertanya. Nah, ada beberapa lembaga penyelenggaraan dana pensiun itu. Yang pertama, Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau DPLK. Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan manajemen investasi dapat menyelenggarakan program pensiun melalui dana pensiun lembaga keuangan, contohnya PT Asuransi Jiwasraya atau Persero, TBK, PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo, dan PT Asuransi Jasa Indonesia atau Jasindo. Nah, yang kedua itu dana pensiun badan hukum atau DPBH. Badan hukum seperti perusahaan, lembaga, atau organisasi tentunya juga dapat mendirikan DPBH untuk menyelenggarakan program pensiun bagi karyawan atau anggota, contohnya PT Telkom Indonesia, terus PT Pertamina, dan PT PLN. Nah, yang ketiga itu dana pensiun pekerja atau DPP. Serikat pekerja atau organisasi serupa dapat mendirikan DPP untuk melindungi kepentingan pensiun pekerja atau anggotanya. Contohnya DPP Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia atau DPP Serikat Pekerja PT Pos Indonesia atau DPP Serikat Pekerja PT Pertamina Hulu Energi. Nah, selain itu ada juga lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan hari tua atau JHT. Nah, sebagai bentuk perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Indonesia. Nah, kenapa perlu dana pensiun? Pada dasarnya, tujuan memiliki dana pensiun yang cukup adalah agar kita mandiri secara keuangan di masa tua. Bayangkan, apa yang terjadi jika masa pensiun nanti kita sudah tidak lagi memiliki sumber pendapatan tetap yang biasanya diterima tiap bulan. Di sisi lain, anak-anak kita sudah berkeluarga dan tentunya fokus pada biaya hidup keluarga mereka dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, di samping itu akan muncul beberapa risiko yang bisa saja kita alami di masa tua nanti. Nah, yang pertama yaitu lansia rentan terserang penyakit kritis dan biaya berobat semakin mahal. Secara biologis, lansia memang rentan terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang makin lemas seiring dengan berjalannya waktu. Tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kenaikan biaya medis di Indonesia yang cukup tinggi.
Data dari Mars Benefit 2019 menunjukkan bahwa kenaikan biaya medis di tanah air ini adalah 11% per tahun. Nah, yang selanjutnya itu yang kedua, lansia juga rentan jadi orang terlantar. Lansia terlantar itu bisa didefinisikan sebagai seorang berusia di atas 60 tahun yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya yaitu faktor ekonomi atau faktor keluarga. Meski lansia dilindungi pemerintah, tapi kalau dipikir-pikir apakah kita mau hidup seperti itu? Bukankah setiap orang mendambakan kualitas hidup yang baik jika tua nanti? Nah, yang ketiga itu yang selanjutnya, kebutuhan hidup bisa meningkatkan saat usia melampaui angka harapan hidup. Risiko yang satu ini tentu akan dialami oleh semua orang karena tak ada yang pernah tahu pasti kapan dirinya akan berpulang. Dari BPS menyebutkan bahwa usia harapan hidup di Indonesia pada umumnya yaitu 71 tahun. Jika saat ini kita masih berusia 35 tahun, maka ada waktu kurang lebih 36 tahun lagi untuk mempersiapkan diri dan membekali keluarga yang kita tinggal. Bagaimana jika usia kita nanti melampaui rata-rata usia harapan hidup? Ini artinya kebutuhan di masa tua pun akan meningkat. Melihat risiko-risiko yang berpotensi jika kita alami di masa tua, maka bisa disimpulkan bahwa kita tetap butuh perencanaan yang matang saat pensiun nanti, dan peran dana pensiun sangat penting di sini. Nah, selanjutnya itu apa yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dana pensiun? Untuk mempersiapkan dana pensiun yang kita butuhkan adalah yang pertama itu perencanaan keuangan yang komprehensif. Nah, yang kedua itu memulai sejak dini. Yang ketiga itu memahami rencana pensiun yang ada. Nah, yang keempat itu mengelola investasi dengan bijaksana. Nah, yang kelima itu menabung secara disiplin. Nah, yang keenam melakukan evaluasi secara berkala. Nah, yang ketujuh mempertimbangkan diversifikasi sumber penghasilan. Nah, yang ke-8 itu pertimbangan asuransi pensiun. Nah, yang ke-9 itu konsultasikan dengan ahli keuangan jika diperlukan. Nah, selanjutnya itu manfaat dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program untuk menjanjikan manfaat pensiun yang dikenalkan sebagai program pensiun. Yang pertama itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Dengan adanya ini, maka diharapkan motivasi dan ketenangan kerja sehingga berujung pada peningkatkan produktivitas. Manfaat pensiun adalah berbagai macam manfaat, entah pembayaran rutin, tunjangan kesehatan, akses ke fasilitas tertentu, dan lain-lain yang diberikan pada seseorang pensiun berdasarkan pekerjaan orang itu sebelum pensiun. Nah, di sini ada contoh yaitu pensiun normal. Ya, manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun telah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Nah, yang kedua itu manfaat pensiun dipercepat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal. Nah, selanjutnya itu manfaat pensiun cacat. Manfaat pensiun bagi peserta yang dibayarkan bila peserta menderita cacat. Nah, jenis dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 itu di Indonesia terdiri 3 jenis dana pensiun. Yang pertama itu dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Nah, yang kedua itu dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Peserta bisa siapa saja baik karyawan ataupun pekerja mandiri atau wirausaha. Ada banyak varian produk DPLK yang ditawarkan oleh bank atau lembaga asuransi. Nah, selanjutnya itu dana pensiun lembaga asuransi kesehatan. Dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.
Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf jika kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.